teman lulus, kembali lagi bersama saya Vina Ulinuha di konten Kita Belajar. Nah, sebelumnya saya pastikan teman-teman harus subscribe channel ini agar tidak tertinggal dengan informasi-informasi yang sangat penting dan juga latihan soal yang lain. Oke? Nah, teman lulus, kali ini kita akan belajar tentang TWK atau Tes Wawasan Kebangsaan. Nah, materinya tidak jauh ya dengan Pancasila, UUD 1945, proklamasi, dan lain sebagainya. Jadi, biasanya identik dengan soal-soal yang panjang banget. Jadi, teman-teman harus mulai terbiasa untuk membaca panjang dan langsung tahu apa sih yang dibawa sama soal. Nanti akan saya kasih tips dan triknya. Yuk, kita mulai belajar. Teman-teman, kita langsung ke nomor 1. Nah, ini adalah soal TWK yang menurut aku bacaannya nggak terlalu banyak ya. Jadi memang TWK itu identik dengan bacaan. Jadi yang pertama kali aku sarankan kepada teman-teman ketika menghadapi soal TWK itu tidak membaca soal dari awal sampai akhir itu enggak. Tapi kalau saran dari aku, teman-teman silahkan langsung baca kalimat terakhirnya aja. Karena apa? Karena ketika kita membaca kalimat terakhir, kita akan tahu apa yang dimau sama soal. Jadi kadang ada soal yang basa-basi doang, kita nggak harus baca dari awal sampai akhir pun bisa kita lihat jawabannya. Tapi ada juga tipikal soal yang kita harus baca dari awal walaupun itu panjang. Tapi ketika kita sudah tahu apa yang kita mau cari, biasanya itu kita bisa mengatur fokus ketika membaca bacaan soal. Jadi itu tips dari aku. Oke, kita kerjakan nomor 1. Hal ini tidak sesuai dengan sila ke-1 butir apa? Butir Pancasila, kan ada 40 butir Pancasila ya teman-teman. Udah paham belum tuh? Teman-teman harus memahami ke 40 butir Pancasila itu. Nanti aku share link di description box. Oke, berarti untuk saat ini kita harus baca soal dari awal. Tindakan mengganggu umat agama lain yang sedang beribadah tidak dapat dibenarkan dalam ajaran agama apapun. Selain menimbulkan kesalahpahaman, hal ini juga merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia untuk beribadah kepada Tuhannya. Jadi ini kan ada butir Pancasila ya, jadi yang sesuai sama ilustrasi yang ada di soal itu yang mana? Apakah yang A, teman-teman? Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwanya kepada Tuhan Yang Maha Esa? Bukan ya, bukan yang ini. Kenapa bukan yang ini? Karena di soal ini tidak ada kayak bahwa warga negara Indonesia itu beragama, bebas beragama, ataupun memiliki kepercayaan. Itu bukan. Mungkin kalau ilustrasinya seperti itu kita bisa milih yang A, tapi ternyata bukan. Apakah yang B, manusia Indonesia percaya dan takwa pada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab? Bisa jadi ya, karena ini nanti masuk tidak mengganggu, ini kan nanti masuk ke kepercayaan masing-masing. Kita lihat soal yang pilihan lainnya. Ini namanya kita pakai sistem eliminasi ya, karena ini soalnya lumayan hot. C, mengembangkan sikap hormat, menghormati dan bekerja sama. Apakah bekerja sama disinggung? Tidak ya. Dari awal sampai akhir tidak menyinggung sama sekali kerjasama. Apakah yang D, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa? Bisa jadi ya, karena di sini ada kata-kata kerukunan hidup dan korelasinya itu tindakan mengganggu ya. E, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain? Bukan ya teman-teman, karena di sini tidak ada kata-kata memaksa untuk masuk ke agama lain gitu ya. Berarti jawabannya itu antara B sama D. Di sini ini tindakan mengganggu. Di soal itu adalah tindakan mengganggu yang dapat menimbulkan kesalahpahaman dan juga termasuk pelanggaran HAM. Karena kegiatan mengganggu itu perbuatan yang tidak beradab ya. Jadi jawabannya itu yang B. Kenapa kok nggak yang D sih Mbak Vina? Iya, karena kalau yang D mungkin kalau kerukunan hidup, mungkin kalau di sini ilustrasinya ada kayak perpecahan masalah, sengketa, dan lain-lain kayak bentrok karena agama, itu nanti mungkin ke kerukunan. Tapi di sini cuma sebatas mengganggu kegiatan beragama umat lain, seperti itu. Soal nomor 2. Seperti biasa kita langsung baca di kalimat terakhir ya teman-teman.
sikap Mita ini sesuai dengan pengamalan Pancasila. Oh, berarti ini pengamalan Pancasila yang dilambangkan dengan kita harus berpikir 2 kali, kita harus tahu silanya dan harus tahu lambangnya. Teman-teman, aku yakin pasti sudah tahu. Kita coba baca. Mita adalah seorang mahasiswa di salah satu perguruan tinggi negeri atau PTN ternama di Jakarta. Suatu kebanggaan tersendiri bagi Mita bisa diterima dan kuliah di PTN tersebut. Mita yang berasal dari desa segera beradaptasi dengan lingkungan kota. Teman-teman Mita berasal dari berbagai kalangan. Banyaknya teman dalam pergaulan membuat wawasan Mita semakin luas. Namun hal itu tidak merubah perilaku Mita sebagai seorang gadis desa. Mita tetap bersikap sederhana seperti ketika masih berada di desa. Kehidupan dan keseharian di desa telah melekat dalam dirinya. Berarti yang di titik poinnya atau kata kuncinya itu dia itu tetap bersikap sederhana walaupun dia itu tinggal di Jakarta karena sudah diterima di sana. Berarti sesuai dengan sila keberapa teman-teman? 1, 2, 3, 4, 5. Hemat, tidak boros itu masuk ke sila ke-5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya, yang dilambangkan dengan apa teman-teman? Ayo sila ke-5, padi dan kapas. Kalau kepala banting itu sila ke berapa? 4. Pohon beringin karena dia itu terdiri daun-daun dan menjadi satu pohon berarti persatuan. Rantai emas itu karena rantai sila ke-2. Kemudian bintang itu sila ke-1. Nih ada gambarnya ya teman-teman, jangan lupa agar lambang ini tidak lupa. Ini sila pertama, kedua, 3, 4, 5. Serta ini ya, kenapa ini hadap ke kanan, kemudian ada jumlahnya bulu di leher, sayap, kaki, ekor, Bhinneka Tunggal Ika. Ini teman-teman harus ingat ya, jangan sampai lupa karena ini tuh hal gampang. Next, kita ke soal nomor 3, teman-teman. Kekuatan utama untuk menjaga dan bertanggung jawab menjaga keutuhan wilayah Indonesia itu adalah tugas dari siapa, teman-teman? Rakyat, pemerintah, TNI, kepolisian dan rakyat, atau TNI dan kepolisian rakyat Indonesia, Republik Indonesia, Nah, untuk soal ini kita kan nggak harus baca ini, nggak harus baca bacaan sepanjang ini karena kita sudah menangkap di kalimat terakhirnya. Kekuatan utama untuk menjaga dan bertanggung jawab menjaga keutuhan NKRI itu tugasnya siapa? Nah, untuk rakyat Indonesia sendiri ini bukan kekuatan utama, tapi kekuatan pendukung. Jadi untuk kekuatan utama itu TNI sama polisi dan pendukungnya itu rakyat Indonesia. Oke, next nomor 4. Dalam adat istiadat suku Batak Toba masih mengikuti garis keturunan ayah atau yang disebut dengan patrilineal, sehingga masih membedakan kedudukan anak laki-laki dan perempuan. Akibatnya dari sistem ini sangat mempengaruhi terhadap kedudukan anak perempuan di dalam pembagian warisan. Pembagian warisan yang dilakukan oleh suku Batak Toba dilakukan dengan hukum apa teman-teman yang dari tadi disinggung dari bacaan ini? Yang apakah perdata, pidana, wilayah, teritorial, atau adat? Adat ya, yang dimaksud di penarikan dari garis keturunan ayah di sini oleh suku Batak Toba itu adalah hukum adat. Teman-teman ada yang tahu bahwa penarikan garis keturunan ini di Indonesia itu ada 3 macam ya. Yang pertama kan dari ayah, jadi keturunan laki-laki itu lebih kuat, lebih tinggi. Kemudian ada juga yang diambilnya itu dari garis keturunan ibu, jadi kedudukan ibu itu lebih kuat, atau yang biasanya itu nama ilmiahnya yaitu matrilineal. Matrilineal ini biasanya di suku Minang, jadi kedudukan perempuan itu lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Kemudian juga ada yang adil ya, ayah dan ibu, garis keturunan dari ayah dan ibu, atau yang dinamakan dengan parental. Parent kan orang tua, jadi dua-duanya itu dipakai itu garis keturunan yang dari ayah dan ibu. Jadi ada 3 macam. Yang pertama adalah patrilineal, matrilineal, dan parental. Soal nomor 5. Dari sepenggal kisah tersebut di bawah ini pernyataan yang tepat.
tepat. Pernyataan tepat yang dapat diambil dari kisah tersebut adalah jadi ada bacaan dan kita harus cari pernyataan yang tepat. Berarti mau nggak mau kita harus baca bacaannya, tapi kita udah tahu apa yang kita cari. Oke, kita baca teman-teman. Dalam rangka menyambut pesta demokrasi, ribuan petugas yang berasal dari berbagai instansi pemerintah serta masyarakat dari berbagai kalangan turut aktif bersama-sama membersihkan lingkungan dan rumah ibadah. Kegiatan tersebut diawali dengan apel pagi bersama yang dipusatkan di halaman depan kantor kecamatan. Setelah itu, para petugas dan masyarakat kemudian dibagi ke titik lokasi yang telah ditentukan. Selain itu, ada 10 masjid dan 5 gereja yang akan dibersihkan. Untuk memudahkan proses pembersihan, 2 unit alat berat berjenis ekskavator juga diturunkan untuk membersihkan sampah-sampah. Nah, dari semenggal kisah tersebut yang tepat mana? Kita cari yang paling tepat, yang paling mendekati ya teman-teman, pakai sistem eliminasi dari A sampai E. Meskipun berbeda pilihan dalam menyambut pesta demokrasi, mereka tetap bersatu. Apakah mereka menyebutkan pilihan A, si Bapak A, si Bapak B? Bukan ya teman-teman, ini tidak disinggung sama sekali. B, hidup rukun berdampingan serta gotong royong dalam menyambut pesta demokrasi? Bisa jadi ya. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Berbedanya itu dalam bentuk apa? Ini kan nggak disinggung ya, apakah agama, apakah pilihan pun mereka nggak menyinggungnya. Adat, perbedaannya yang sebelah mana dan mereka bersatunya di sebelah mana kan tidak disebutkan. Berarti bukan yang ini. Menciptakan lingkungan yang bersih, asri, terbebas dari kotoran sampah yang berserakan dalam rangka menyambut pesta demokrasi. Bisa jadi kita nanti cari yang lebih mendekati. Sinergitas antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka menyambut pesta demokrasi. Ya, sinergitas atau kerjasama iya, tapi di sini tidak disinggung sinergitasnya itu yang seperti apa. Karena mereka kan juga membersihkan lingkungan, juga tempat ibadah ya. Berarti antara B dan D. Apakah D menciptakan lingkungan yang bersih, asri, dan terbebas dari kotoran sampah yang berserakan? Bukan hanya lingkungan aja ya teman-teman, tapi juga tempat ibadah. Jadi jawabannya ada di jawaban B, hidup rukun. Jadi walaupun mungkin saya sebagai salah satu dari yang bersih-bersih beragama A, kemudian membersihkan tempat ibadah B gitu. Jadi nggak apa-apa gitu, maksudnya nggak membedakan itu semua dan mereka tetap bergotong royong dalam menyambut pesta demokrasi. Jadi jawabannya ada di B. Nah, gimana teman-teman? Pusing nggak? Atau malah asyik belajar TBK? Nah, bagi teman-teman yang masih kesulitan, tenang, masih ada waktu untuk belajar dan latihan soal karena kuncinya TBK itu harus banyak latihan soal. Oh iya, bagi teman-teman yang masih bingung gundah gulana cara belajar yang efektif itu gimana dalam menghadapi CPNS, P3K, ataupun sekolah kedinasan, teman-teman bisa ikut bimbel di Kita Lulus. Caranya gimana Kak Vina? Caranya silahkan teman-teman lihat link di description box. Di situ ada kontak Bang Lulus, teman-teman bisa cari tahu ataupun konsultasi dulu untuk mengikuti paket-paket yang sesuai dengan teman-teman. Dan jangan lupa Kita Lulus juga sering mengadakan webinar dan juga tryout gratis. Ada juga promo-promo menarik yang dapat membuat teman-teman lebih semangat lagi untuk belajar, baik itu tentang CPNS, P3K, maupun sekolah kedinasan. Oke deh teman-teman, sekian konten belajar hari ini. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini biar teman-teman yang lain juga tahu bahwa Kita Belajar ada konten yang sangat menarik, yaitu latihan-latihan soal. Gitu aja, bye-bye, sampai jumpa di video selanjutnya.